back again with me di Bestie Edition. Nah gimana nih, aku mau nanya gimana puasanya? Udah bolong berapa? Masih full gak nih? Dan kira-kira kalian semua udah berapa kali nih bukber di bulan Ramadan tahun ini? Coba dong sharing di kolom komentar. Nah lagi puasa kayak gini, jangan pada lemes-lemes. Mending daripada kalian bosen, langsung aja nih tonton semua kontennya Bun Lifetainment. Karena banyak banget konten-konten seru. Dan jangan lupa nih, buat kalian semua yang belum subscribe dan juga follow semua sosial medianya Bun Lifetainment bisa sekarang juga. Anyway, today edition judulnya The Art of Acceptance atau penerimaan. Tapi kayaknya kalau aku ngobrol sendiri pasti nggak seru. Jadi hari ini aku mau undang bestie aku. Hari ini ada tada, ada Ciki. Boleh nggak sapa hai bestie gitu? Hai bestie. Emang kamu tuh dari dulu emang namanya Ciki, apa memang akhirnya itu menjadi nama panggung? Karena disingkat atau gimana? Karena disingkat sih. Sebenarnya aku juga nggak tahu siapa yang menyingkat si Ciki itu awalnya si Ciki ya. Itu. Iya. Jadi karena syuting dulu tuh nggak tahu deh, pokoknya tiba-tiba aku dipanggilnya Ciki aja, Citra Kirana. Mungkin banyak kali nama Citra lainnya supaya Enggak juga Nggak sih. Enggak Tapi juga. waktu kecil nggak dipanggil Ciki. Enggak, di rumah dipanggilnya di rumah apa? panggilnya Tata. Loh malah beda ya? Beda. Karena Citra gitu kali ya? Iya, Citra Ta gitu. gitu. Karena nggak bisa R biasanya kalau anak kecil Iya. gitu, jadinya ta Tata gitu. kalau di rumah. Di rumah Tata. Tapi sekarang masih ada yang panggil Citra juga. Ada, Ciki tapi tuh kayaknya kalau yang di dunia entertain gitu semua panggilnya Ciki. Tapi di rumah sampai sekarang panggilnya masih Tata? Tata masih. Suami manggilnya apa? Sayang. Bukan Ciki, bukan Tata. Kalau bukan... dulu Ciki deh kayaknya dia. Kayaknya dulu Ciki, Kayaknya sekarang dulu Ciki sayang. Gemes. Sekarang lagi sibuk apa? Masih main sinetron kah atau sekarang lebih mau ke di rumah kah? Sinetron sih aku lagi enggak sih sinetron. Cuma kemarin aku baru selesai film. Udah gitu ada beberapa inilah yang akan launching di bulan ini. Boleh nggak sih promo di sini? Boleh dong, boleh dong. Jadi ada clothing line. Kapan tuh jadinya? Iya, rencananya tanggal 15 Maret. Oh, berarti udah berarti lewat udah ya? lewat ya, Udah udah lewat. launching berarti ya. Udah launching. Berarti udah pada pakai nih harusnya nih yang Harusnya nonton nih, ya, kan? mungkin komen yang udah pada beli ya. Bener, itu ada launching clothing line aku, baru launching berarti. Terus ya lagi ngurusin itu aja, lagi di rumah. Jadi mau bikin-bikin jadi konten. business woman gitu. Iya, supaya kayak Mbak Gigi. Aduh, Masya Allah. Nah kalau kita mundur lagi nih ke awal karir, kamu mulainya dari Gadis Sampul awalnya. umur berapa? Umur 13. Tapi sebelum itu tuh dulu aku sering banget, jadi kan aku dari Bandung kan Mbak. Udah gitu aku di Bandung tuh kakakku yang pertama yang kedua tuh sering banget ikutan fashion show, lomba-lomba di Bandung gitu loh. Nah aku tuh sebagai adiknya Kepengen. iya, aku tuh pengen banget ngeliat, aku tuh kan sering ikut mereka show, terus aku pengen banget kayak, aduh aku pengen deh kayak diliatin semua orang pakai baju bagus di panggung gitu. Terus kakak aku tuh kayak inisiatif, ya udah ayo kita ikut lomba, daftar ini, daftar itu, semuanya mereka yang ngurusin sampai akhirnya ada pemilihan Gadis Sampul tuh. Nah kakak aku juga yang ngurusin semuanya, foto segala macem, gitu. karantina, dia yang anterin, dia yang sibuk. Udah sampai sekarang, alhamdulillah. Seru Karena aku cewek-cewek semua. Jadi gemes. kayak Sekarang berapa bersaudara? 4. Cewek semua? Cewek semua. Kamu paling Kecil. paling kecil. Paling kecil. Jadi paling diurusin, Iya, paling dan diemong. aku sama yang pertama itu bedanya 14 tahun. Oh jauh. Jauh, 14 Sama tahun, yang terakhir? 12 tahun sama setahun. Yang ketiga. Oh, jadi memang kayaknya memang di pairing gitu kali ya. Yang satu, yang kedua deket, yang ketiga, keempat ketiga, deket banget iya. gitu. Nah, abis dari Gadis Sampul terus akhirnya kamu main sinetron itu gimana ceritanya? Apakah biasanya dulu kalau anak-anak Gadis Sampul tuh biasanya pasti ikutan Casting dulu tuh aku sih semua castingan aku datengin Mbak. Oh gitu? Iya, aku tuh tipe yang ya ayo deh, karena aku pengen. Karena aku pengen dulu tuh kayak pengen masuk TV gitu kayaknya. Cita-citanya masuk TV. Iya. Gemes. Jadi kayak ya udah aku casting sana sini. Aku datengin tuh dari Bandung, terus syuting dari Bandung ke Jakarta, balik lagi Bandung tuh udah biasa banget. Ditemenin sama siapa Mama, tuh misalnya gitu? mama. Enggak sama kakak? Enggak, kakakku kan kerja. Oh jadi kakak kerja jadi kemana-mana sama mama. Mama. Sinetron pertama dulu? Sinetron pertama sama Raffi mainnya. Ya ampun. Jadi Cinta judulnya ada. Jadi itu awal aku lulus SMP, terus aku dapet casting, aku dapet sinetron itu kan. Terus aku pikir tuh kalau sinetron tuh udah pasti
udah pasti panjang nih episodenya, udah deh mah kita pindah ke Jakarta aja. Iya udah kamu pindah Jakarta aja, capek kata Sendiri mama. pindah ke Jakarta? Iya, sama mama ditemenin di rumah saudara dulu, nginep di rumah saudara dulu. Udah gitu ternyata pas udah pindah Jakarta udah Udah daftar. ini boyongan udah. Ya boyongan berdua doang sih sama Bisa mama. bareng dibawa, pindah sekolah segala macam. Iya pindah sekolah karena pas banget aku pindah SMA kan. Ya udah SMA-nya di Jakarta aja, semua udah diurusin, udah masuk pendaftaran. Syuting lah aku itu si sinetron, ternyata cuma 12 episode. Aku baru tahu kalau sinetron tuh ternyata kayak kalau rating nggak bagus ya udah stop iya, gitu loh. Bener. Jadi emang berapa? Cuma ya udah. 12 episode? 12 episode. Berarti cuma sebentar banget dong? Sebentar banget. Waktu itu sempet digodain gak sama Raffi? Enggak sih. Oh, enggak? Kayak aku masih kecil deh. Kamu masih SMA ya? Aku SMA umur 15 tahun. Oh, dan waktu itu pertama kali sinetron yang benar-benar berkesan banget gitu, yang kayaknya tiba-tiba boom ini jadi wah terkenal banget nih Citra Kirana. Alhamdulillah setelah itu tuh aku main sinetron selalu panjang Mbak episodenya. Dari si terakhir yang pendek itu, aku tuh main sinetron tuh selalu panjang tuh. 200 episode, 600 episode. Nah yang paling panjang tuh si Tukang Bubur Naik Haji di 2000 episode. Itu yang paling lama, 5 tahun aku syutingnya. 5 tahun gak pakai syuting yang lain? Enggak. Itu Kayaknya aja? Udah itu aja. Tapi enak ya, itu kayak keluarga jadinya. Kayak keluarga. Aku tiap hari ya rutinitasnya ya udah pulang, datang, syuting. Itu stripping ya? Stripping. Terus kalau misalnya stripping kayak gitu, ada liburnya nggak? Waktu tahun pertama sama tahun kedua tuh nggak ada libur sama sekali. Nggak ada libur sama sekali. Bahkan kita syuting itu satu hari tuh kayak 3 episode. Jadi pulangnya dulu tuh masih yang malam jam 2, jam 3, subuh. Pagi datang lagi. Iya, dan itu kan karena tuntutan station kan, karena ratingnya lagi bagus. Oke, dihajar 3 episode. Tambahin gitu. Durasinya, iya, kayak gitu-gitu kan. Tambahin durasinya. Tapi di tahun ketiga, 4, 5 itu udah enak banget. Kita syuting tuh cuma kayak datang ke lokasi, take 3 scene, pulang gitu. Oh iya enak dong. Enak banget, sebenarnya itu syuting terenak sih. Terus bisa pergi-pergi gitu nggak sih? Bisa. Banyak tuh kayak teman-teman aku tuh yang ngambil stripping tuh nggak bisa liburan kemana gitu yang lama sedikit. Tergantung gitu. sih ya, karena si sinetron aku waktu itu tuh dia pemainnya banyak, multiplot ya namanya ya. Jadi aku tuh masih bisa izin, masih bisa kayak umroh, terus aku izin liburan, itu masih bisa. Oh ya enak kalau kayak gitu. Nah, kamu tuh kan selain main sinetron, kamu tuh ternyata kan film juga. Terus bolak-balik lah gitu film sinetron. Kamu lebih suka yang mana? Tergantung ya. Bingung ya? Bingung. Karena sama aja sih menurut aku. Kadang aku tuh suka kesel gitu sama orang yang ngomong, aduh artis sinetron, alah lebay aktingnya, inilah berlebihan. Tapi enggak juga sih kalau menurut aku. Tergantung. Karena sebenarnya sama aja, mau sinetron, mau film, kita tuh sama-sama butuh konsentrasi, sama-sama kayak butuh pendalaman peran, memahami karakternya gitu. Jadi nggak ada judge yang sinetron tuh lebay ini itu enggak sih. Tergantung kita aja meraninnya gimana. Bener. Kan kita kalau misalnya sutradaranya bilang kurang ini, tapi kalau menurut kita udah pas ya udah gitu loh. Iya. Semuanya kan kalau menurut aku tuh sinetron ataupun film itu kan tim. Iya. Jadi kan itu kan semuanya nggak dibangun sendiri, walaupun kita yang kelihatan cuman kita doang yang berakting, tapi kan di belakang itu tuh banyak orang banget yang kasih masukan, yang ngasih ini, belum ada lawan mainnya gitu. Iya, itu ngaruh banget. Jadi sama aja menurut aku, sinetron, film sama aja. Nah sekarang kan udah nikah, udah punya anak juga pasti lagi lucu-lucunya. Jadinya kamu lebih kayak milih-milih gitu nggak sih kerjaan? Ya nggak pilih-pilih sih sebenarnya, tapi untuk mungkin lebih milihnya ke jam kerjanya aja kali ya. Karena udah ada prioritas lain pastinya. Iya Betul. Kalau misalnya sinetron kan aku udah lumayan cukup lama juga di sinetron kan. Jadi aku udah tahu nih kayak proses syutingnya seperti apa. Yang kayak memakan waktunya tuh bener-bener ya sampai seharian gitu. Jadi kayaknya untuk sinetron sih kalau saat ini karena anakku juga masih kecil gitu, aku pengen lebih banyak waktu di rumah sama anak. Jadi kayaknya kalau untuk sinetron dari kemarin udah banyak nih yang nawarin, cuma aku masih yang tahan-tahan dulu gitu. Tahan-tahan dulu, bener. Jadi kayak film. Nanti mungkin kalau udah kegedean kali ya, boleh. kangen lagi. Iya, gitu. pasti ada rasa kangen deh. Tapi ini ada artikel nih, nanti kamu boleh jawab kan nih, katanya Citra Kirana hanya mau adu akting dengan suami. Bener gak sih? Sebenarnya sih
Kalau untuk sinetron mungkin ya, kalau untuk sinetron saat ini karena anakku masih kecil, aku pengennya tuh bareng sama suami tuh supaya kita di lokasi bisa ketemu Bisa gitu. bawa anak. Bisa bawa anak. Bisa ada ruangan paling iya. enggak. Kayak syuting yang terakhir tuh aku enak banget sebenarnya. Aku sempat syuting juga sama Reski berdua. Itu kita ya syuting bareng, terus anak bisa main. Kita masih ada waktu sama anak gitu loh. Tapi sebenarnya nggak harus adu aktingnya banget sih. Yang penting satu sinetron deh gitu. Even kita nggak pasangan tuh sebenarnya nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi kamu nggak harus misalnya kalau adegan, maksudnya kayak suami istri atau pacaran gitu, nggak harus sama Reski kan? Enggak. Yang penting Cuma satu sinetron. Kayak kemarin, pengennya, kayak kemarin aku film, aku mainnya sama yang lain, nggak apa-apa. Reski juga kemarin sempat film sama yang lain, nggak apa-apa. Nah tapi kalau misalnya dari awal nikah, itu udah perjanjian gitu nggak sih kayak, oke kamu harus lebih banyak di rumah ya, terus nanti kamu kerjanya harus lebih gini ya gitu. Ada Enggak gitu nggak sih? karena aku udah tahu kan, maksudnya aku memilih Reski itu dengan pekerjaan dia yang mungkin waktu itu yang saat aku menikahi dia pemain sinetron gitu. Aku udah tahu juga kerjaannya seperti apa. Jadi ya ya lebih bisa menerima aja dengan kerjaan dia, tapi mungkin ada batasan-batasan yang kita obrolin sebelum menikah gitu. Dianya juga ke kamu gimana? Kayak nanti kamu, udahlah kamu di rumah aja deh atau kamu enggak pokoknya prioritasnya tetap harus anak sama suami, nanti kerjanya gimana gitu? Enggak. Reski tuh membebaskan aku banget. Kayak aku mau berkarir, aku punya mimpi apa, dia tuh support banget. Ya seru Orangnya. dong kalau Iya. kayak gitu. Asalkan ya tetap, maksudnya anak ya tetap Iya, keurus iya. gitu loh, semua kerjaan di rumah juga ya tanggung jawab kita masing-masing gitu, tanggung jawab bersama. Nah kadang-kadang tuh kalau gue ya kadang-kadang tuh kalau misalnya lagi asik kerja gitu atau asik kerja tuh kan kadang-kadang kita kan senangnya tuh karena sekalian bersosialisasi kan, sambil ketemu temen ngobrol gitu, terus keasikan, terus anak di rumah udah nangis gitu, pernah nggak kena omel gitu kayak karena keasikan kerja terus anak di rumah nangis atau gimana gitu? Itu sih kadang bikin galau ya. Iya kan? Misalnya kalau kita lagi kerja terus kayak harus ninggalin anaknya lagi nggak enak badan gitu tuh, itu galau banget sih sebenarnya. Tapi ya gimana ya? Jadi kadang ya anak suka aku bawa. Seenggaknya maksudnya kalau misalnya dia memang lagi nggak enak badan tapi tetap aku bawa tuh, yang penting dia bisa nempel sama aku Iya, gitu loh. atau kelihatan iya gitu kan, kan. kelihatan sama aku. Jadi akunya juga di lokasi tuh tenang. Ya bagi tugas aja sih sebenarnya sama Reski. Kalau misalnya ternyata aku ada kerjaan yang bentar, tapi Reski lagi nggak ada kerjaan dulu nih, dia yang di rumah, atau aku yang di rumah, Reski yang kerja gitu. Gantian. Gantian. Jadi nggak pernah kena omel ya. Jadi kalau kayak gitu, yang penting komunikasinya. Betul. Gitu. Atau misalnya, kalau kamu udah ini belum sih kayak, aduh kayaknya pengen ini nih, pengen pergi nih cewek-cewek aja, seru-seruan aja gitu sama suami, boleh nggak? Boleh. 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 Wah, seru dong. Boleh. Dia tuh tipe yang sebenarnya membebaskan banget. Kayak nggak apa-apa kamu pergi deh sama kakak kamu gitu, pergi sama teman-teman kamu. Nggak apa-apa banget. Kayak misalnya di Jakarta dia lagi syuting tuh, terus udah deh aku pulang ke Bandung ya, aku ke rumah mama aja deh daripada aku di rumah sendirian, aku lagi nggak ada kerjaan gitu misalnya. Iya nggak apa-apa, ke Bandung aja. Iya, berarti Reski itu tipe-tipe suami yang iniin istri banget gitu, ngertiin istri banget. Yang penting ya udah bahagia aja gitu. Nah kalian berdua ini emang kan biasanya kalau anak-anak sinetron tuh kan suka banyak yang cinlok. Nah kalau kalian tuh sebenarnya cinlok apa enggak sih? Aku nggak tahu ya cinlok apa enggak, tapi sebelum aku main Tukang Bubur Naik Haji tuh aku syuting sama dia lumayan lama, 600 episode. Wah banyak dong. Banyak. Tapi kan pada saat itu aku masih SMA ya. Punya Terus pasangan masing-masing kali ya? punya pasangan masing-masing. Terus ada sih dia kayak suka goda-godain gitu, flirting gitu. Cuma dulu kan pas iya, sinetron panjang itu. iya, cuma aku pikir kayak aduh udah deh Reski Aditya kayak cuma iseng-iseng doang deh sama gue gitu loh. Iya. Aku tuh nggak pernah yang kayak menseriuskan gitu. Nggak nanggepin lah. Nggak nanggepin, kayak udah biasa, oh iya dia goda-godain lokasi tuh kayak iya cuma bercanda-bercanda biasa gitu. Ternyata jodoh. Nggak ada yang tahu. Tapi justru jodohnya ketemu itu bukan pas lagi sinetron bareng. Bukan, Kan? setelah 10 tahun kemudian dari sinetron itu. Kita nggak ada yang pernah tahu sih. Nggak ada ya. yang pernah tahu. Nah tapi kamu tuh memang dari awal pengen punya pacar tuh pasti kan ada dong yang dari dunia entertainment juga ada kan? Ada. Nah memang tapi kalau misalnya untuk urusan jodoh sebenarnya emang pengen yang satu profesi kah atau sebenarnya ini di luar ekspektasi? Enggak juga sih, sebenarnya dari dulu aku nggak pernah kayak mentargetkan pokoknya jodoh gue harus ini, enggak. Seketemunya aja. Ternyata ketemunya Ya di sini juga gitu loh. Bahkan tuh sampai sekarang malah kita suka ngomong,
ih nggak nyangka ya kok kita jodoh ya, ih ini tuh anak kita loh gitu loh, nggak nyangka Suka gitu. nggak nyangka gitu ya, suka kayak, hah siapa nih Iya, gitu. iya, Kok ada dia gitu kan. Nah kalian berdua siapa yang lebih cemburuan? Aku, Ya cewek lah ya. iya. Mbak Gigi juga nggak? Enggak sih, aku Enggak. tuh orangnya bukan cemburuan sih, maksudnya bukan kayak yang misalnya dia lagi syuting bareng gitu atau lagi ngobrol sama terus jadi kayak gitu, enggak enggak. gitu. Jadi lebih cuek sih kalau yang kayak gitu-gitu. Nah kalau menurut kamu cemburu itu perlu nggak sih? Kalau menurut aku sih, menurut aku pribadi ya, kayak perlu deh. Tapi kalau udah kayak berlebihan, ganggu sih. Benar, setuju. Sebenarnya kalau menurut aku tuh kayak cuma untuk cemburu-cemburu yang lucu-lucuan gitu sih kayaknya perlu deh, kayak percikan-percikan gitu. Dia suka cemburu nggak sama kamu? Enggak. 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 Dia cuek Sih. banget. Sama Iya kan? bener. Ya mungkin positive thinkingnya adalah mereka percaya sama Mereka kita. percaya. Kita kan kita juga mau kemana, mau ngapain Iya sih, gitu kan. bener. Nah mumpuk lagi bahas soal cemburu nih, ini ada beberapa cerita versi cemburu dari besti-besti kita di sosial medianya Bun Lifetainment. Coba kita respon satu-satu ya. Oke. Nih yang pertama nih, pacar gue terlalu friendly, celah. Dan suka ngasih treatment lebih ke teman-teman cewek yang seharusnya nggak dilakukan sebagai teman, kayak anterin pulang teman-teman ceweknya, terus teman-teman ceweknya touchy ke dia, tapi dia biasa aja, nggak ngerasa risih. Nah, menurut Ciki, kalau Reski nih, ke teman-temannya baik banget gitu, Kalau baik banget sih ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kayak nganterin pulang mungkin dia menghargai perempuan sih kalau menurut aku. Tapi kalau berduaan sih ya kayaknya jangan deh. Ya kan? kan? Lebih ke jaga perasaan sebagai istri aja sih. Betul. Terus kalau untuk touchy sih ya enggak sih, janganlah. Mungkin bisa Kalau dilihat dulu kali ya touching-nya tuh kayak gimana. Kadang-kadang hey apa jangan-jangan pukul-pukulan gitu. Iya. Kalau hai gitu kan itu agak kan aneh serem. ya. Ya sih, tapi kadang-kadang memang kalau aku melihat tuh laki-laki tuh suka tidak sadar gitu. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya bisa men-trigger lawan jenisnya itu jadi suka gitu. Iya, Padahal iya. mungkin sebenarnya itu nggak maksud kayak gitu sebenarnya. Iya benar. Karena maksudnya kadang-kadang cowok tuh suka kayak ya gestur aja gitu, kayak yaudah deh gue anterin pulang lah, kesian lu gitu misalnya. Atau kayak temennya gitu, tapi dia juga nggak ngerasa gitu. Karena kadang-kadang laki-laki tuh kalau disukain sama cewek pun dia juga suka nggak sadar. Bener nggak? Iya benar. Kitanya sebagai pasangan tuh kayak Kayaknya ada dia yang suka beda deh. gitu. Kayak pandangan kamu beda deh. Kayak Nggak usah, pandangan dia kayaknya beda. cewek lain itu Iya, suka gitu, dia kayak benar. udah Iya. jadinya udah mikirnya macam-macam. Nah itu mungkin bisa diobrolin gitu kalau memang Betul. kamu nggak Cari solusinya lah. solusi, maksudnya dikomunikasiin kayak lebih baik kamu kayak gini, soalnya aku sedih kalau kamu kayak gitu misalnya. Kita Kalau cuma juga harusnya dimarah-marahin dong bingung. Iya, bingung. Karena kan dia juga nggak bisa baca pikiran kita ya. Jadi kayak kita juga mau cemburu juga harus kasih penjelasan kenapa Iya. sih kita tuh cemburu tuh karena apa gitu. Bener. Kadang-kadang tuh laki-laki tuh suka, dia tuh frustasi ngelihat kita cemburu karena kita tuh Nggak kayak tanpa ngomong. alasan. Iya, betul. Gitu. Nah ini ada curhatan basis selanjutnya, mungkin Ciki mau bacain. Oke. Pasangan gue posesif banget sampai akun media sosial gue dia login di HP-nya dan dia unfollow followers cowok di Instagram gue. Serem ya, Say? Iya sih, kalau itu kayaknya berlebihan deh kalau menurut aku ya. Iya. Tapi aku sih Reski tuh login juga di IG aku sih sebenarnya. Aku juga login di IG dia, tapi lebih ke untuk kerjaan Bener, sebenarnya. setuju. Karena kan kerjaan kita di sosial media juga kan, jadi itu kayak ya nggak apa-apa sih untuk kerjaan. Ya tergantung, tapi nggak sampai unfollow orang. Iya. Menurut aku sih, karena kan itu kan sebenarnya privacy ya. Benar. Yang kayak gitu-gitu gitu. Kecuali memang mungkin urusannya kerjaan atau misalnya kayak aku tuh kan share account gitu. Kalau aku tuh dari dulu tuh memang mencoba untuk, karena pernah ngerasain diposesifin sampai kayak gitu tuh kan nggak enak ya. Nggak enak. Jadi pun kita tuh mau kecemburu ke orang tuh juga lebih tahu gitu. Oh nggak enak digituin gitu. Iya. Nah kayak gitu sih menurut aku sih, itu ya harus diomongin lagi. Dan balik lagi, ya kalau selamanya kayak gitu tuh pasti nggak akan nyaman dan capek. Betul. Gitu. Karena sepandai-pandainya kita juga mau login semua, mau ini segala macam semuanya, tapi ya kalau misalnya memang orangnya juga emang begitu ya mau gimana lagi, nggak ngaruh juga gitu. Bener.
Ya kan mau kita Iya. ibaratnya kita mau posesif banget nih, mau login, mau pegangin handphonenya, mau bacain semua satu-satu. Tapi kalau memang orangnya juga sebenarnya ya begitu, Kayaknya jangan sama orang itu deh kalau gitu, iya, ya kan? iya kan lebih kayak Cari yang lo trust beb aja gitu. deh. Capek karena apa ya kalau menurut aku kan namanya hubungan itu, hubungan apapun ya, hubungan percintaan, hubungan teman, pekerjaan itu kan semuanya didasari salah satunya dengan kepercayaan. Kalau udah nggak percaya, ya sulit lah hidupnya. Betul. Bener nggak? Nah ini ada juga sekarang basic kita yang mau curhat via DM. Nih, berarti namanya ini tidak disebutkan ya semuanya. Tapi mungkin kalau yang ngerasa atau mungkin yang punya pengalaman sama, mungkin kalian bisa komen, kalian bisa sharing-sharing gimana sih cara nanggepinnya, gimana sih cara ngadepinnya gitu. Nih, hai Mbak Gigi dan besti-besti yang ada di studio. Aku mau cerita sedikit tentang penerimaan tersulit yang aku hadapi puasa tahun ini. Kerasa beda karena aku mengalami situasi yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Biasanya itu kan Ramadan itu jadi momen yang paling beda karena aku dan keluarga jadi lebih sering punya waktu bareng di sahur dan buka bersama. Tapi tahun ini orang tua aku berpisah dan suasananya jadi beda banget. Aku belum bisa menerima situasi ini, terlebih aku merasa punya tanggung jawab kedua adikku untuk ngasih mereka suasana Ramadan yang tetap sama walaupun yang udah gak sama. Kira-kira gimana ya Besti untuk overcome masalah aku ini? Dan kalian ada saran gak gimana menciptakan suasana Ramadan untuk adik-adikku yang mungkin lebih susah lagi menerima keadaan saat ini dibanding aku? Thank you Besti. Nah, ini siapapun kamu di situ atau mungkin yang punya punya pengalaman yang sama, mungkin lagi mengalami satu fase dalam hidup yang mungkin memang perlu penerimaan yang berat gitu. Terima kasih udah curhat. Dan emang sih kita sadar sih kayaknya kalau kayak gitu memang siapapun akan susah gitu ya kan menerima gitu. Apalagi menerima sesuatu yang di luar batas kemampuan kita gitu kan. Itu kayak tadi tuh kan kayak orang tua berpisah gitu. Itu kan di luar keluar kemampuan kita. Betul. Gitu. Kalau kamu gimana biasanya ngadepin sesuatu yang di luar kemampuan kita gitu? Soal ini, Ya soal mungkin, masalah ini. Ya masalah ini. Misalnya Bingung juga atau sih ya kalau misalnya masalah ini kan sebenarnya itu dia kayak orang tua tuh jangan terlalu egois juga sih sebenarnya ya kan. Apalagi misalnya anak-anaknya masih kecil kan butuh apa sih pengertian gitu loh ke mereka, kenapa sih kayak bulan ini kok mama papanya udah nggak bersama lagi. Ya itu bingung juga sih karena kita nggak ada di posisi itu ya. Iya benar. Jadi kayak nggak bisa ngasih solusi juga sih aku. Nah kalau aku sih mungkin bagaimana cara menerimanya itu mungkin nggak bisa menerima sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan, menerima sesuatu hal yang mungkin di luar kemampuan kita itu tuh nggak bisa diterima dalam 1 hari atau 2 hari, 3 hari, butuh 4 proses hari. lah. Itu tuh semuanya butuh proses. Jadi yang penting tuh kita tahu bahwa memang kita butuh proses. Jadi nggak mungkin ini tuh akan menjadi proses yang oke, bulan Ramadan ini akan menjadi suatu hal yang gimana gitu. Jadi mungkin harus diproses dulu gitu semuanya, gimana dirasain dulu gitu. Baru sama-sama kita cari jalan keluarnya. Kayak tadi kan bingung gimana ya caranya bikin adik-adik itu jadi jadi nggak ngerasa kesepian atau ngerasa tetap senang di bulan Ramadan. Tapi balik lagi aku waktu itu pernah ngobrol juga sama adik aku psikolog. Menurut dia ya kebahagiaan orang lain itu bukan tanggungnya bukan di kita gitu. Karena nanti suatu saat kita juga nggak mau gitu dijadikan itu, walaupun itu orang tua, walaupun itu kakak beradik. Jadi lakukanlah itu bukan karena ngerasa tanggung jawab itu tanggung jawab kita, tapi lakukanlah kalau memang mau pengen nyenengin adik-adik ya lakukanlah karena emang kamu mau gitu. Jadi bukan jangan terbebani gitu ya. Jangan terbebani gitu karena memang kadang-kadang kita berusaha segimanapun juga gitu ya, mau bikin orang seneng gitu ibaratnya udah jungkir balik segala macam. Ternyata dia nggak seneng juga itu akan impact-nya kan ke kita. Iya, gitu. Justru kitanya yang merasa terbebani dan kita yang ngerasa sedih kan. Iya, jadi lakukanlah itu karena memang kamu pengen bikin happy dan anggap aja gitu dengan melakukan suatu kegiatan baru misalnya gitu ya sama adik-adik kamu, mungkin hari ini sama ibu kamu, besok sama ayah kamu, itu menjadi suatu variasi dalam hidup kamu. Betul. Kali aja mungkin jadi bisa lebih sering mungkin pergi sama temen atau ajak adik-adik kamu ke mana gitu, pergi kemana gitu, jalan-jalan. Dialihkan gitu dialihkan ya, Mbak ya? Betul. gitu.
mencari hal yang baru. Mungkin ini kesempatan kamu untuk bisa melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya kamu tidak bisa lakukan. Iya. Mungkin gitu. Dan balik lagi, semuanya ini bukan tesis tapi memang penerimaan itu kan butuh keikhlasan, butuh Iya, proses betul. keikhlasan. Iya, Salah iya. satunya menurut aku adalah dengan mendekatkan diri ke yang di atas Iya, gitu. bener sih. Kayak kadang aku juga suka berpikir gitu ya. Misalnya aku mendapatkan sesuatu yang kayaknya mengagetkan untuk aku gitu. Aku balik lagi sih, aku mikir ya sebenarnya bukan kita belajar menerima, cuma ya emang kita harus ikhlas aja sama apa yang udah Allah takdirkan untuk kita. Ya Setuju, kan? Karena benar-benar. aku yakin gitu apapun yang terjadi sama kita saat ini itu tuh memang sudah yang Allah takdirkan dan itu ya yang terbaik untuk kita gitu Iya. sih. Bener-bener. Dan kemarin aku juga ngobrol-ngobrol sama beberapa teman, memang kadang kita tuh memang secara memang kenyataannya gitu, semua manusia deh kayaknya memang pasti akan paling sulit, paling sedih itu kalau urusannya tuh sama keluarga Betul. gitu. Itu juga udah fix banget deh Pasti, gitu. iya, Jadi udah pasti aku keluarga, ngerasain anak itu iya, udah. pasti aku ngerasain, pasti kamu ada lagi di fase yang bener-bener mungkin sedih banget gitu. Tapi ingat bahwa memang kan kamu tuh nggak sendirian gitu. Iya. Tenang aja, semuanya kan kita bisa minta sama yang di atas. Semua bisa terjadi kalau kita tuh minta sungguh-sungguh. Apalagi di bulan Ramadan. Iya, Insya Allah apa yang kamu lakukan itu, apa kebaikan yang kamu buat, doa yang kamu panjatkan itu insya Allah berkali-kali lipat kebaikannya. Betul. Gitu. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal Ciki dalam berhijab. Ini Yes. tuh termasuk penerimaan juga gak sih? Kamu menerimanya apa tiba-tiba juk-juk gitu? Gimana sih tiba-tiba berhijab gitu? Kamu udah berapa tahun berhijab? Aku tuh berhijab dari tahun 2019. Jadi kurang lebih udah sekitar 4 tahunan ya. 4 tahunan lah. Awalnya sih karena jadi aku tuh umroh sekeluarga. Jadi ini tuh umroh kok kayaknya sih umroh yang keempat kali deh. Tapi tuh selama 1, 2, 3 tuh papaku tuh nggak pernah mau ikut. Nggak tahu kenapa, kayak udah kalian aja belum mendapat hidayah untuk bisa menjalankan ibadah umroh. Karena kan kalau umroh itu kan ya panggilan ya. Jadi nggak bisa yang kayak cuma asal kita ajak, ayo ikut udah gitu tuh nggak bisa. Jadi selama 1, 2, 3 tuh kayak papa tuh masih belum dikasih hidayah aja gitu. Enggak, udah kalian aja sekeluarga, kakak-kakak sama mama gitu. Cuma nggak tahu kenapa, karena papa juga lagi sakit kan waktu itu. Terus pas dia sendiri yang minta, papa sendiri sama Rom sendiri yang minta kayak ayo papa pengen umroh sama keluarga besar semua gitu. Terus nggak tahu, aku tuh kayak bernazar aja, kayaknya kalau papa sampai umroh kita ibadah bareng di sana tuh aku pengen deh kayak berbuat sesuatu yang menjadikan diri aku tuh menjadi lebih baik lagi gitu. Terus ya udah pas pulang itu tuh udah berhijab aja gitu. Langsung aja gitu? Langsung berhijab aja. Menerimanya lama gak sih? Kan kadang-kadang kan kita biasa, mungkin kan sebelumnya berpenampilan seperti apa, sekarang tiba-tiba harus lebih tertutup gitu. Ya proses sih mbak, proses sih. Kadang ya itu dia, banyak godaan-godaannya kayak misalnya tawaran-tawaran kerja, ya kan mungkin mereka semua yang menawarkan pekerjaan ke aku juga kayak, Ciki kenapa sih hijabnya sekarang, nanti dulu deh gitu. Ada aja yang ngomong gitu, iya kan. Ayo deh udah satu ini dulu deh, sinetron sama kita, udah deh kita mau ada iklan ini nih gitu. Cuma ya itulah apa sih prosesnya aku gitu. Aku menerima, aku kayak ya nggak apa-apa deh, karena aku percaya nanti di depan pasti Allah memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kok. Mungkin sekarang aku kelewatan untuk yang ini, tapi ke depannya aku yakin gitu loh, pasti ada sesuatu yang lebih baik untuk aku gitu. Dan itu memang terjadi sih gitu. Ngerasain sendiri? Iya, alhamdulillahnya kalau soal pekerjaan tuh aku nggak pernah ada masalah gitu. Alhamdulillahnya tuh kayak selalu aja ada pekerjaan yang datang ke aku gitu. Bahkan aku sebelum berhijab tuh sebenarnya aku tuh ada iklan shampoo aja tuh, aku shampoo hijab gitu loh. Jadi ada aja sebenarnya. Ada aja. Tapi memang bener sih, insya Allah kalau misalnya kita Ikhlas ada tuh, ikhlas gitu, asal jangan semuanya tuh, maksudnya apa yang kita lakukan itu dilakukan memang benar-benar ikhlas karena kita mau, tanpa paksaan siapapun. Betul. Gitu. Karena Allah gitu, itu insya Allah semuanya tuh ada jalannya, udah diatur anyway kok gitu. Mau kita jungkir balik, mau gini, itu semuanya tuh udah diatur. Benar. Dan ya apapun itu, sesulit apapun penerimaan itu kan pasti ya akan dilalui juga gitu. Akan dilalui juga. Dan pastinya dengan lebih banyak bersyukur, lebih banyak kita mendekatkan diri, insya Allah semuanya tuh pasti akan terlewati lah. Betul, gitu. bener sih. Paling penting sih bersyukur sih. Kalau kita udah bersyukur tuh pasti hidup kita tuh kayak lebih tenang, nggak ada kurangnya gitu. Kayak kita lebih bisa menerima dan ya udah jalanin aja gitu loh. Bener. Dan kayak kalau misalnya ada masalah tuh kayaknya tuh kan memang
kayak apa ya, kayak it's the end of the world gitu kan. Iya. Tapi setelah dijalanin tuh kayaknya besoknya kita bisa ngetawain deh. Bener Kita banget. seneng banget ya kalau kayak Bener gitu ya, banget, kayak bener banget. ya udah gue sebulan lalu tuh gue kayak terpuruk banget Iya, kayak gitu kan. banget. Iya banyak lah kayak ya misalnya ada suatu masalah gitu. Ya aku juga manusia ya, maksudnya pasti rasa sedih itu ada Iya. gitu. Cuma kan ya gimana cara kita bisa ngelewatin dan bisa bikin si masalah itu ya jadi kecil gitu Iya, loh ya iya, kan. iya, Jadi ya dilewatin aja, udah Nah tuh disyukurin Besti, aja. coba mungkin kalian semua mungkin lagi ada yang merasakan hal sama kayak yang tadi curhat itu gitu. Mungkin bisa sharing-sharing, saling menguatkan di kolom komen, insyaallah. Nah ngomong-ngomong soal bersyukur, aku mau undang satu Besti lagi nih yang sepertinya kita bisa banyak banget nih ngobrol-ngobrol, sharing-sharing supaya kita bisa lebih menghargai dan juga lebih bisa merasa bersyukur. Nah kita panggilkan ini dia ada Pratiwi Novianti. Halo. Hai, apa kabar? Baik, Seneng alhamdulillah. banget nih. Kadang sedihnya ini kayak kita minta tolong dinas sosial, dinas kesehatan itu diresponnya sangat lama sekali gitu. Nah ini aku dapat info katanya ada ODGJ yang dulunya sebagai PSK dengan apa yang dilalui sama Ciki, yang dilalui sama Mbak Novi. Sebenarnya arti kebahagiaan untuk kalian berdua tuh apa sih? Kadang-kadang tuh kita tuh kalau cerita masalah ke banyak orang tuh bukan jadi menyelesaikan masalah, tapi jadi nambah-nambah Nambah masalah. masalah, gitu. bener.